Benar Bapa, kami mau jadikan Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, boleh benar-benar dari dasar hati kami Tuhan, keluar kata-kata bahwa mau jadikan Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami memiliki Engkau Tuhan, sudah cukup bagi kami. Kami sudah memiliki segalanya. Karena Engkau Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menciptakan segalanya. Rencanamu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, sadarkan setiap kami. Biarlah kami benar-benar memiliki hati Tuhan. Ingin memiliki Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Sucikan, kuduskan kami malam hari ini. Layakkan kami. Kuduskan tempat ini Tuhan. Urapi setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik di rumah maupun di tempat ini juga hamba-Mu Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu butuh urapan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan. Untuk memberitakan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman itu benar-benar memerdekakan kami Tuhan. Dan kami boleh kuat berdiri di dalam Engkau. Terima kasih segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Roh Kudus. Engkau bekerjalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan, tema malam hari ini saya kasih firman adalah rahasia kekuatan anak-anak Tuhan. Ya, seringkali dalam hidup ini kita lihat ya, dalam gereja kita terutama. Tiap kali sampai saya sama calling sering bilang, kita tiap kali SPK jumlahnya sekian. Terus SPK lagi sekian. Tapi orangnya mana gitu loh. Tapi ada wajah-wajah yang baru. Tapi wajah-wajah yang lama hilang. Kadang kita renungin kenapa gitu loh. Ada apa sebenarnya. Ya, karena sering saya lihat ya. Dalam hidup ini itu ada dua tipe orang. Yang pertama itu ada orang yang makin lama ikut Tuhan itu merasa jenuh. Pernah Bapak Ibu mengalami hal demikian? Merasa jenuh, merasa lelah, kayaknya capek gitu loh. Karena dia mengidap penyakit 3L. Tahu penyakit 3L? Lemah, letih, lesuh, lunglai tambah kalau perlu 4L. Jadi gak berdaya udah. Dia lama-lama hilang. Jadi gak heran seringkali kita lihat wajah lama hilang, gantinya wajah baru gitu. Makanya gak heran kadang kita lihat kenapa tiap kali SPK baptis sampai segitu banyak orang tapi kok kemana gitu loh. Ya, jadi ini ya tipe orang pertama ya seperti itu. Lemah, letih, lesu, lunglai. Jadi lama-lama hilang. Ya, terus yang kedua ada tipe orang itu kita lihat. Biarpun badai, taufan mau apapun, dia ikut Tuhan. Kita lihat teguh gitu loh. Ya, sekalipun sulitan apapun itu datang, tetapi istilahnya dia kayak gak mampan dengan terpaan-terpaan itu. Malam hari ini kita mau belajar. Ada kekuatan apa pada orang itu? Kenapa dia bisa kuat? Ya, dalam hidup ini saya percaya kita semua menghadapi hal yang sama. Amin. Ya, seperti roda kadang di atas, kadang di bawah. Kita kan mengalami hal yang sama. Ada kalanya ya kita menangis, ada kalanya kita bisa ketawa. Ya, kita mengalami hal yang sama. Tetapi kenapa? Ada yang kok bisa kuat, yang satu ini kok bisa lemah. Nah, itu kita mau belajar malam hari ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Bagaimana ini adalah surat Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Ya, dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi firman Tuhan malam hari ini mau katakan, pada masa-masa terakhir akan datang waktu-waktu yang sukar. Jadi yang dimaksudkan waktu sukar di sini adalah masa kesusahan besar. Bapak Ibu di dalam firman Tuhan di dalam Matius katakan permulaan penderitaan ya di akhir zaman. Ya, kita akan mendengar seperti kisah-kisah sekarang. Yang mulai terjadi krisis, perang, ya, gempa bumi, itu adalah permulaan penderitaan. Jadi dikatakan pada masa-masa akhir itu akan terjadi masa-masa yang sukar. Ya, masa kesukaran besar.
Jadi keadaan yang tidak terkontrol. Baik dalam hal ekonomi, dalam hal politik, sosial, maupun alam dan sebagainya. Hal itu akan terjadi. Jadi di dalam firman Tuhan ya, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semua firman Tuhan yang kita baca semuanya akan digenapi dan sedang digenapi. Amin. Bagaimana kita untuk menghadapinya? Bapak Ibu takut atau kita semakin diteguhkan? Harusnya saya mau katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin diteguhkan. Kenapa? Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dicatat di dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Karena sedang digenapi. Berarti Allah kita yang menjanjikan, dia juga akan menggenapi. Jadi kita harusnya semakin bergairah. Melihat apapun situasi yang terjadi, kita tidak tergoncangkan. Amin. Karena firman Tuhan itu kekuatan. Jadi semua ini terjadi. Ya. Jadi intinya supaya kita itu berfokus kepada Tuhan. Jadi bukan kepada apa yang ada pada kita. Bukan jabatan kita. Bukan uang kita. Ya. Intinya kita sekarang waktunya bukan berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita bisa kuat. Jadi ciri-ciri dikatakan manusia di akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dan sampai 5. Itu mencatat dengan jelas ya. Bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Beberapa banyak kita sekarang lihat. Ya orang mati-matian cari duit. Dia menjadi hamba uang. Diperhamba. Beberapa pun itu tidak pernah cukup bagi dia. Dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan katakan. Kita tadi ada ciri-ciri orang di akhir zaman. Ciri-ciri orang egois. Bagaimana mereka itu mencintai diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau kita ada di bagian-bagian dari yang dibacakan tadi. Kita belajar mengubah kehidupan kita. Kadang ala kalanya kita tidak mengerti. Kadang perkataan, kadang kita suka menambahin. Kenapa? Karena masa lalu kita. Padahal katanya tidak begitu, tapi bisa ditambahin. Kata si padahal kita cuma berkata, ya intinya cuma sharing-sharing, cuma ngomong begitu. Itu sangat membahayakan. Ya, kadang ada sifat-sifat lama kita, manusia lama kita. Yang belum seutuhnya berubah total. Harus kita belajar introspeksi diri. Kita memperbaharui kehidupan kita. Firman Tuhan katakan tadi yang kita bacakan. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah. Berarti mereka itu ada di tengah-tengah kita. Ya, mereka ada di tengah-tengah kita. Artinya kalau dilihat secara penampilan. Mereka itu setia loh. Wah mereka bagus loh. Mereka rajin di dalam Tuhan. Tetapi itu tidak jaminan. Ya, saya katakan itu tidak jaminan. Karena penampilan luar. Tuhan bilang jangan lihat apa yang di luar, tapi lihat di dalam hati. Ya, mereka itu katakan menjalankan ibadah, tapi sesungguhnya yang tersembunyi di dalam pikiran, perasaan, kehendaknya siapa yang tahu? Hanya Dia dengan Tuhan yang tahu. Amin. Ya, kita harus belajar menjaga hati kita, pikiran kita, supaya fokus kita itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, yang saya mau katakan setiap kita. Ada kalanya kita bisa lemah, iya betul. Tapi kita harus kembali kepada firman. Yang bisa menguatkan kita itu hanya firman. Terus selanjutnya dikatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya penampilan luar rohani mereka itu menjalankan ibadah. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mau berubah. Ya, orang-orang seperti ini bahaya. Kita lihat dia itu kayak bertobat. Tapi sesungguhnya di dalam hati kecilnya itu tidak ada perubahan. Tidak ada pertobatan.
Jadi mereka itu menolak kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran itu pada dirinya sendiri dijadikan kebenaran. Apa yang menurut dia benar itu dijadikan kebenaran. Ya, mereka orang-orang seperti ini dia lebih memilih perbuatan daging mereka daripada perbuatan roh. Ya, mereka lebih memilih buah-buah daging daripada buah roh. Ya, mereka itu merasa nyaman, mereka itu menolak. Sebagaimana di dalam Lukas 12 ayat 10 firman Tuhan kan katakan begini. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bayangin. Orang-orang yang seperti ini lama-lama dia akan menghujat Roh Kudus. Firman Tuhan katakan tidak akan diampuni. Firman Tuhan malam hari ini cukup keras ya. Jadi dikatakan tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus itu apa sih? Seseorang dikasih kesempatan. Ketika ditegur kamu salah. Dia gak mau bertobat. Jawabnya iya tapi gak mau bertobat. Kembali lagi. Diingatkan lagi. Gak mau lagi. Sampai masa-masa terakhir pun. Dia lebih memilih, dia menyerah. Lebih asik dengan kedagingannya dia. Daripada mengikut Tuhan. Dia gak mau. Ya itulah mendukakan Roh Kudus. Sampai terakhirnya dia gak mau ngakui kedaulatannya Allah, kuasanya Allah. Dia lebih nyaman dengan kedagingannya dia, dikuasai oleh kedagingannya dia. Sampai dia itu menyangkal Tuhan. Itu mendukakan Roh Kudus. Seterusnya kita lihat firman Tuhan katakan jauhi orang itu. Kenapa Tuhan katakan kita harus menjauhi orang-orang yang demikian? Karena jangan sampai ya pengaruhi kehidupan kita. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi bagaimana kita supaya kita kembali pada topiknya, bagaimana itu supaya kita itu bisa kuat di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 16 ayat 25. Kita mau lihat rahasia bagaimana kita bisa kuat menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Roma 16, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Di firman Tuhan dikatakan ada rahasia besar. Rahasia besar yang telah berabad-abad. Sekarang dibongkarkan, terbongkar sehingga saya dan Bapak Ibu memahami itu. Saya dan Bapak Ibu menerima itu. Kita menerima anugerah keselamatan itu. Ya, dikatakan suatu rahasia berabad-abad. Didiamkan hari ini. Saya dan Bapak Ibu menerimanya. Di antara jutaan manusia. Kenapa hanya saya dan Bapak Ibu yang bisa menerimanya? Itu adalah anugerah. Ini adalah rahasianya besar. Ya, dikatakan bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Karena rahasia ini ketika kita menggalinya, kita mendapatkannya, maka kita akan memperoleh kekuatan di dalamnya. Ya, jadi dikatakan di sini ya, ada rahasia. Jadi ketika kita menerimanya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil kebenaran. Amin. Selanjutnya kita mau lihat ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saya mau katakan. Kekuatan yang orang kedua yang tadi kita lihat. Kan ada dua tipe orang ya. Pertama yang orang rapuh 3L. Yang kedua orang ini sekalipun ada masalah apapun dia kuat. Kenapa dia bisa kuat? Yang pertama karena dia itu mengerti rahasia. Yang setelah berabad-abad dia mendapatkannya. Yaitu kebenaran firman Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi. Bahwa itu adalah firman. Jadi kekuatan kita bisa kuat ketika kita merenungkan firman. Bapak Ibu jangan anggap remeh firman Tuhan itu. Jadi ketika kita merenungkan firman, itulah kekuatan kita. Ya, di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan
soal perkataan. Tetapi kerajaan Allah itu adalah kuasa. Amin. Ada kuasa. Jadi firman Tuhan itu kuasa. Jadi jangan meremehkan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita itu malas untuk merenungkan firman Tuhan, itu adalah tanda tanya besar. Kita memperoleh kekuatan itu dari mana? Kalau bukan dari kekuatan firman Tuhan. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 33 dikatakan, kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Ya, banyak orang itu menyebut dirinya itu anak Tuhan. Bahkan ada yang bilang, oh saya sejak lahir loh udah Kristen loh. Saya kadang bingung gitu. Tapi kita lihat, kita bukan hakimi gitu, kita lihat kok kayak begini ya. Itu dalam hati ya. Saya kadang kok seperti ini ya. Dari sejak lahir Kristen gitu loh. Puji Tuhan banget. Tapi kok kelakuannya kok gak sesuai gitu loh. Ya itu seperti itulah. Kenapa? Karena dia belum menemukan harta karun ini. Belum terbongkar secara pribadi di dalam kehidupannya. Ya, jadi dia tidak mengalami kebenaran itu. Jadi kenapa dia tidak mengalaminya? Karena dia belum tersingkap. Ya, belum tersingkap secara pribadi. Firman Tuhan itu harus tersingkap secara pribadi di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadikan suatu yang menggairahkan. Kalau tidak tersingkap kita bacanya itu ngantuk. Akan menjadi obat tidur bagi kita. Tapi ketika tersingkap, itu adalah suatu mutiara, menggiurkan, menggairahkan. Amin. Bapak Ibu mau membaca firman Tuhan, bila malam hari ini kita mau komitmen, renungin firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan itu adalah harta karun. Jadi kalau harta karun, itu kita harus menggalinya. Terserah menggalinya pakai linggis atau mau pakai apa aja. Yang penting secara pribadi menggalinya. Harus sabar. Sedikit demi sedikit. Supaya kita memperoleh kekuatan dari firman itu. Semakin kita mengerti rahasianya, maka kehidupan kita itu akan semakin kuat. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak mau menggalinya, kehidupan kita itu akan semakin rapuh. Tinggal pilih. Apalagi kita sekarang ada di zaman-zaman akhir zaman. Ada kehidupan kita terdengar kabar sana sini, berita-berita yang menggemparkan, melemahkan kita. Kalau kita mau jadi rapuh, ya udah nggak usah baca firman. Kalau kita mau kuat, nggak ada jalan lain selain membaca firman. Ya, saya punya kata mutiara seperti ini. Bapak Ibu boleh renungin kata mutiara ini ya. Kuasa otoritas firman Allah baru bisa aku dapatkan, aku alami. Ya. Jika aku mengenal, yaitu mengenal dia, jika aku memahami dia, memahami kebesaran kuasanya dan kedaulatannya yang menetapkan firman itu. Renungin baik-baik. Ya, kuasa otoritas firman itu akan kita alami. Pasti kita akan alami. Kalau kita memahami, kita renungin bagaimana kebesaran Allah itu. Kalau kita itu merenungin bagaimana kedaulatan Allah itu. Ya, dia yang menetapkan segalanya. Itulah kekuatan kita. Terus yang kedua kita melihat, rahasia supaya kita menjadi kuat, kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama kita harus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Di firman Tuhan katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dahsyat ya, kalau bersama Roh Kudus, kita akan disingkapkan hal-hal yang belum kita mengerti. Akan banyak rahasia akan terbongkar. Bapak Ibu bisa ngebayangin, hal-hal yang belum terjadi udah disingkapkan. Kita udah tahu duluan bagaimana gak tenang menjadi anak Tuhan. Bagaimana kita gak kuat
Intinya nggak ada rahasia Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi, Tuhan katakan. Begitu dahsyatnya Allah kita. Ya, saya tadi lupa menyaksikan manusia. Kemarin beberapa hari yang lalu itu saya mengalami hal yang demikian. Itu benar-benar dikatakan tadi ya manusia-manusia di akhir zaman gitu. Kadang saya kesel banget. Saya waktu itu kirim satu barang, satu balan. Saya kirim ke sesuatu ekspedisi ya. Waktu saya suruh karyawan saya kirim ke sono karena posisi saya nggak di rumah. Waktu dia kirim itu barang, dia nggak kasih tanda terima gitu loh. Jadi dikatakan dia nggak kasih tanda terima pelunasan karena waktu itu kan pembeli bilang kalau seandainya bisa bayar di sono, suruh bayar di sono aja di tempat gitu loh. Tetapi saya sempat bekalin uang kepada karyawan saya. Jadi karyawan saya itu sempat dia bilang udah ini bayarnya di sono, tapi dia bekekeh minta bayar di tempat. Karena bayar di tempat dia sempat teleponan sama saya bilang ya udah nggak apa-apa bayar aja, uangnya toh ada. Ya, dia bayar. Begitu dia bayar, tetapi dia tidak kasih tanda pelunasan. Jadi anggapannya masih tagihan di sono. Singkat cerita, karena biasanya kalau selesai pengiriman itu tanda terima itu dia taruh satu kotak khusus surat-surat jalan tanda terima. Karena saya nggak cek itu, terus berapa hari kemudian si yang pembeli barang ini dia bilang barang ini saya bayar di sono, dia udah terima itu barang, tapi intinya tagih di sono. Loh, saya bilang kan di sini udah ditagih, kenapa sono ditagih lagi? Ya udah, singkat cerita, saya ajak karyawan saya itu, saya datangin, saya ketemu sama orang itu, saya tanya. Terus saya bilang, Pak, ini tanggal-tanggal sekian kita ada pengiriman barang. Dia bilang, oh iya. Saya bilang, ini kita udah bayar loh kemarin, Pak. Dia bilang, enggak Ibu, katanya. Kalau bayar kayak gini nih, kayak gini. Saya kayak dibikin bego gitu ya. Kasih lihat, kalau lunas nih Bu ya, baca. Kalau ini enggak lunas, nih baca, tagihan. Oh, kalau lunas kayak gini nih, lunas. Nota putih kasih lihat. Saya bilang enggak loh Pak, orang saya bayar loh kemarin bawa uang 200, 2 lembar yang 100. Warna merah Pak. Saya takutnya dia gak tahu warna merah, uang 100. Saya kasih tahu, uang 100 2 lembar warnanya merah. Dia bilang enggak Bu, kalau udah bayar saya pasti kasih ini yang tadi nih, lunas. Saya bingung dalam hati saya, Tuhan saya harus gimana ini orang ya. Terus saya bilang, oh ya udah Pak, Bapak satu hal saya ingatin, saya bilang. Uang 187.000 itu tidak menjadi daging. Ingat baik-baik. Saya gituin dia. Terus dia tunduk, mukanya merah. Saya pulang. Sepanjang perjalanan, hati saya kayak wakamuan ya. Saya bilang, Tuhan ini orang kok kayak gini. Ada lagi dia ngomongnya begini yang bikin saya bikin sakit hati atau gimana gitu loh ya. Dia bilang gini, saya bilang Pak, orang saya ini jujur loh Pak. Ibu katanya. Lihat jangan dari mukanya jujur. Jujur gak begini katanya. Jangan kamu anggap karyawan ibu jujur. Enggak katanya. Katanya sampai begitu tunjuk-tunjuk lagi. Karena saya bilang orang saya ini Pak. Saya udah ngetes kesekian kali. Orang saya ini terbukti jujur. Makanya sampai saya keluarin kata-kata. Ini tidak akan jadi daging Pak. Ingat baik-baik. Saya gituin. Saya pulang. Jadi ketika saya pulang dalam perjalanan, saya bilang Tuhan, ini gimana ini orang ya? Kayaknya saya mau kasih pelajaran, ini orang kayaknya gimana, tapi saya harus bagaimana gitu. Saya pulang, saya duduk di meja, saya termenung gitu, saya harus gimana? Saya cuma bilang, saya harus gimana Roh Kudus, saya harus gimana gitu loh. Hati saya tidak permasalahkan uang 187, tapi gak rela gitu loh. Udah bilang orang saya gak jujur, saya udah dibikin bego. Ya saya kayaknya gimana, ting gitu loh. Roh Kudus bisa ingatkan saya, hebat loh Roh Kudus itu loh. Dia ingatkan saya begini, cari nomor telepon pengaduan atau apa gitu. Di Google atau di itu, saya cari. Ketemu satu nomor, saya telepon. Saya bilang di sini pengaduan PT ini nih, dia bilang bukan. Oh, saya bilang tapi saya punya masalah, terus saya harus kemana dong?
masalahnya apa katanya. Saya ceritalah tuh A sampai Z. Oh, saya bilang boleh saya tahu nggak yang koordinator di tempat itu siapa? Dia bilang, oh iya Bu sebentar, tinggalin nomor telepon aja. Tinggalin nomor telepon, selesai. Kira-kira 10 menitan dia hubungin saya lagi. Dia bilang, Bu hubungin aja koordinator setempat namanya si A. Dia kasih nomor teleponnya tuh. Terus aku tanya, di situ ada CCTV-nya nggak? Oh ada, oh ya makasih. Saya langsung hubungin tuh koordinatornya. Saya ceritain, terus dia bilangnya, oh iya waktu ibu datang saya di samping kok katanya. Cuma kita nggak ketemu, iya. Terus masalah saya seperti ini Bu, Pak saya bilang penyelesaiannya gimana? Ya ibu nggak ada tanda terimanya ya kita mau bilang apa Bu, nggak bisa inilah. Oh ya nggak apa-apa Pak. Bagaimana kalau besok saya mau datang, saya bawa orang saya Pak. Saya mau buka CCTV Bapak nggak usah keluar. Uang 1 sen pun Pak nggak usah. Saya punya orang bisa, kita putar ulang kita lihat. Ya, saya bisa dapat nomor telepon Bapak dari atasan saya bilang. Ya, jadi saya mau lihat buktinya orang saya nggak jujur atau orang Bapak yang nggak jujur. Biar kita sama-sama enak saya bilang. Oh gitu ya Bu, iya saya bilang. Akhirnya dia bilang gini, gini aja Bu, kita selesain damai aja baik-baik. Nanti malam saya tanya dia baik-baik. Lihat dia apa lupa atau gimana. Lihat dia akui enggak. Kalau dianya mengakui ya udah kan selesai. Kalau enggak mengakui baru. Bener dia tepatin janji tuh malam dia hubungin saya tuh. Sekitar jam 8 gitulah. Dia bilang dia bekeke katanya tidak mau mengakui. Oke kalau begitu bagus Pak. Jadi bagaimana kalau besok saya datang. Dia bilang oh ya udah. Akhirnya kucek-kucek singkat cerita kita datang lah. Kita putar tuh CCTV. Itu CCTV udah purbakala. Dibuka nggak mau. Nggak jalan istilahnya. Aduh saya dalam hati Tuhan. Gimana ini? Ini udah capek-capek kesini. Udah ini tapi nggak mau. Yang dahsyatnya tuh. Nggak lama tahu nggak? Dia jalan tuh cut bisa cepet begitu. Wah ini dia. Terus udah gitu kita ngecek tanggalnya juga susah, jamnya juga susah, burem gitu nggak jelas. Tapi singkat cerita itu jelas banget. Bagaimana dia ngambil uangnya, dia kasih pengembalian. Akhirnya singkat cerita dia itu begitu malu di situ. Kalau saya hati yang tidak berhati nurani, rasanya ini orang akan saya perkarain gitu loh. Akhirnya dia bilang, oh iya ada ya, benar katanya. Akhirnya atasannya minta saya videonya, dia bilang mau laporin ke atasan. Cuma saya nggak iniin dia lah. Saya juga lihat udah tua, kasihan gitu loh. Cuma saya cuma bilang ke dia, Bapak ingat ya setiap perbuatan kita diperhadapkan di atas. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Saya ingatkan dia seperti itu. Orang di situ begitu banyak. Saya bilang kemungkinan besar saya bukan orang korban pertama di sini. Ya saya harap ini ya bisa membuat suatu pelajaran. Kita membawa dia berbalik arah. Ya tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya itu ya maksudnya kita ketika ada sesuatu di hadapan kita. Kita berhadapan dengan Roh Kudus. Itu dahsyat loh. Itu benar-benar loh menakjubkan loh. Ya jadi kita itu akan membuat kita itu semakin mengalami Tuhan itu. Ya mengalami bagaimana dia itu begitu dahsyat gitu loh. Terus yang ketiga kita melihat rahasia supaya kita menjadi kuat. Yaitu kita baca di dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah yaitu 5 jabatan di dalam Tuhan, di dalam komsel terutama. Jadi itu kita harus terbangun. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri, independen. Kita itu harus hidup dalam komunitas. Kalau kita mau kuat, kita harus tertanam dalam gereja lokal. Kita itu harus tertanam di dalam komsel. Jadi supaya kita bisa saling terbangun. Ya, jadi kita itu, jadi melalui 5 jabatan ini kita bisa saling menguatkan. Kita tahu, kita itu punya karunia-Nya apa. Ya, 5 jabatan yang dimaksud di sini yaitu rasul, penginjil, nabi, terus gembala,
dan apalagi ya, guru ya. Jadi dalam komunitas itu kita bisa belajar dari 5 jabatan ini. Jadi kita untuk saling melengkapi. Jadi dalam komunitas juga kita bisa saling menjaga, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Terus saya mau kasih satu kesaksian. Waktu itu di tanggal 20 Mei ya. Ada teman kita si Ike, dia sempat mimpi. Dia mimpi begini, dia bilang, paginya dia cerita, saya mimpi Cemi sama Koaling naik motor. Terus diserempet orang, jatuh katanya. Jadi saya bilang, iya dukung doa ya. Saya sempat minta beberapa teman-teman, mentor, ya doain ya. Karena saya dimimpiin begini-begini loh gitu. Sering kali ya sebenarnya Tuhan itu udah tahu apa yang ada di depan kita. Makanya dia kasih tahu itu kenapa? Lewat mimpi, lewat orang lain. Supaya kita itu bisa perangin dan kita itu bisa waspada. Dan benar pada tanggal 6 Juli hal itu benar terjadi. Tanggal 6 Juli waktu itu saya berangkat kerja. Tiba-tiba itu motor dari depan, dia lawan arah, tikungan lagi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia bawa motor NMAX, bisa ngebayangin gak? Saya bawa motor Mio, digencet habis saya. Jadi kecepatan tinggi, jadi dia datang, saya nggak lihat dia karena tikungan kan. Dengan kecepatan tinggi, gak tahu gimana, Tuhan itu hebat loh. Setir saya dibanting loh sama dia. Jadi waktu mau terjadi itu orang sekitar itu sempat teriak. Sempat teriak gitu loh. Jadi motornya itu menghantam motor saya. Jadi spontan yang saya teriak, darah Yesus. Setir saya langsung kebanting, setir dia banting ke sini. Dan saya tidak terjadi sedikit pun apa-apa. Dahsyat Allah kita. Saya dijagain sedemikian. Saya percaya itu karena ada dukungan doa-doa dari teman-teman, dari mentor ya. Terus ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya dijaga sedemikian. Saya percaya kalau seandainya tidak dikasih mimpi, ya saya nggak tahu apa akan terjadi. Karena itu kecepatan tinggi loh. Itu terjadi. Terus pada tanggal, ada 2 kali kejadian. Sekitar tanggal 12-nya itu terjadi lagi. Saya itu perjalanan pulang tiba-tiba ada motor, jadi serempet saya merasa agak goyang gitu loh. Agak goyang, gak lama sebelah kanan saya dia cuma teriak, "Au!" katanya. Tiba-tiba saya lihat dia udah jatuh, jatuhnya itu pas di depan ban, sedikit lagi digilas. Yang keponya saya begini, saya tungguin dia. Terus udah ke pinggir, dia kan luka-luka. Saya bilang gini, kasih minum. Kasih minum. Terus gue bilang, makanya kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut. Jangan kenceng-kenceng, kata gue bilang. Terus udah agak lama, saya lihat dia udah agak tenang, saya baru pulang. Pulang saya cerita ke Koaling bilang, ngapain lu bukannya langsung pergi. Nanti lu disalahin lu. Saya pikir juga, iya ya, kenapa saya kepo banget. Dulu kenapa saya kepo, saya ngomongin dia, jadi dia orang tinggi gede, dia liatin aja saya begini. Iya ya, saya pikir kalau saya ditonjok bagaimana ya, kenapa saya jadi kepo gitu. Ya itulah, saya percaya itu semua Tuhan dahsyat. Tuhan melindungi ya. Tuhan bagaimana menjagai kita sedemikian rupa. Ya, Bapak Ibu, rahasia kekuatan kita sebagai anak Tuhan, yaitu pertama kita harus renungin firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Yang kedua, kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus membangun tubuh Kristus. Kalau enggak, kita tidak akan kuat menghadapi zaman ini. Kita tidak memperoleh kekuatan. Kekuatan kita itu hanya ada di dalam Dia. Amin. Kita tundukkan kepala, berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Malam hari ini hamba-Mu selesai. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menerangkan lebih lanjut rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Engkau bongkarkan Tuhan.
harta karun rahasia kebenaran ini. Supaya setiap kami, tidak ada satupun di antara kami yang terhilang. Kami akan semakin bergairah, melihat keadaan zaman semakin menggetarkan Tuhan. Tapi kami semakin kuat di dalam Engkau. Karena ada kekuatan-Mu, karena ada Engkau di dalam kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.